Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu Allahu baina yaday as-sa'ati basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menyadari dan mengetahui bahwa iman adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga nilainya. Jika seorang dikaruniai iman, maka dia berpeluang untuk memperoleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika orang itu diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dan iman, maka demikian pula haram hukumnya untuk memperoleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di abad yang orang sebut 21. Atau yang lebih tepat adalah bahwa kita hidup sebetulnya di abad ke-16 Hijriah. Sedemikian rupa fitnah bertubi-tubi. Kita sekarang berada di penghujung di mana kita sudah mulai mendekat kepada hari kiamat. Oleh karena itu muncul fitnah di mana-mana. Ujian menghadang kita dan iman kitalah yang akan menghadang. Semakin kuat iman kita, maka semakin terhadang pula ujian itu. Tetapi semakin lemah, maka ujian itu justru bagi sebagian orang menjadi nikmat, padahal dia adalah tipuan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara kita Indonesia yang luasnya sedemikian rupa luasnya, tidak ada yang seperti kita. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dipertahankan dan disyukuri. Akan tetapi sedemikian kaya, sedemikian luas ini, kalau kita tidak pandai untuk mensyukurinya, maka seperti yang Allah firmankan, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmat Allah itu, maka bukan yang ada semakin langgeng atau yang belum ada Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah iming-imingi dengan azab dan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita kembali di dalam jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau saja kita kaum muslimin di Indonesia ini adalah mayoritas, maka kita ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Rasulullah SAW ilustrasikan bahwa kalian akan diserang oleh umat dari berbagai penjuru, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Kata Rasul, seperti kalian gambarkan,
satu nampan makanan diserbu oleh sekian arah orang-orang yang kelaparan. Kata Rasul, diserang oleh orang-orang yang mereka itu sangat banyak jumlahnya, tetapi yang diserang adalah untuk jatah 4 orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu para sahabat kemudian bertanya, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah kita pada waktu itu termasuk orang-orang yang minoritas ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Waktu itu kalian termasuk orang yang banyak, mayoritas. Persis seperti yang kita rasakan di Indonesia, mayoritas. Hanya saja kata Rasulullah SAW, "Walakinnakum," akan tetapi kalian yang banyak itu ghusaun ka ghusa'is sail, bagaikan buih yang diterpa oleh banjir. As-sail yakni banjir. Bisa dibayangkan, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, busa lalu kemudian dia adalah diterpa oleh banjir dan itu adalah rapuh, mudah tercerai. Ada isyarat di sini. Saya hanya mengisyaratkan, tetapi semestinya dibahas, yaitu bahwa umat ini akan dijadikan objek untuk dicerai-berai. Seperti yang Rasul gambarkan, bahwa kalian akan diterpa seperti halnya kalian oleh banjir yang akan menghadang kalian, sehingga kocar-kacir yang satu ke sana, yang satu kemari dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada hal yang harus kita waspadai. Ada hal yang harus kita tidak boleh lengah. Ada hal yang tidak boleh kita masa bodoh. Kalau saja Indonesia, kalau saja Islam di Indonesia, kalau saja kita kaum muslimin di Indonesia, dan ini persis seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1438 tahun yang lalu, maka semestinya kaum muslimin sadar dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu, saya terbesit bahwa judul khutbah saya kali ini adalah saudara-saudara orang-orang kafir. Begitu judulnya. Saudara-saudara orang kafir. Semestinya saya mengatakan saudara-saudara bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Tetapi kenapa bersaudaranya bukan dengan orang muslim, bersaudaranya bukan dengan orang mukmin, tetapi bersaudaranya dengan orang-orang kafir? Dari mana saya mengatakan itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dan silakan renungkan nanti di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Jadi hanya 3 ayat, 11, 12 dan 13 dari surat Al-Hasyr, surat 59. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang karakter orang yang justru saudaranya adalah orang kafir, bukan saudaranya orang-orang mukmin. Nah, kita lihat. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara." Diawali dengan pertanyaan. Tidakkah kamu melihat? Melihat kemana? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang nafaku. Nafaku, yakni mereka orang-orang yang munafik. Nifaqan, munafiqun. Apa kamu tidak melihat pada orang-orang munafik? Lalu kata Allah, orang munafik ini kenapa? Kata yaquluna li ikhwanihim, orang-orang munafik ini berkata kepada saudara-saudaranya. Siapa saudara orang munafik? Kata Allah, alladzina kafaru min ahlil kitab. Saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab menurut para ahli tafsir artinya adalah al-Yahud wan Nasara. Lalu kata Allah,
Mereka mengatakan, katanya, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Orang-orang kafir, ahlul kitab, kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Sedemikian rupa solidaritas orang-orang munafik terhadap orang kafir. Kita tahu bahwa orang munafik itu adalah yuzhiru al-islam wal iman wa yubtinul kufra. Orang munafik itu penampilannya, stylenya muslim, mukmin. Mungkin saja bicaranya muslim, mungkin saja bergaulnya muslim, mungkin saja tinggalnya di tengah-tengah kaum muslimin, mungkin saja bekerja di tengah-tengah kaum muslimin, muslimun. Susah karena dia adalah tampangnya, tampilannya muslimun, mukminun. Tetapi yubtinunal kufra, mereka menyembunyikan kekufuran. Di dalam hatinya kufur, yang nampak muslim, tapi di dalam batinnya kufur. Mereka solidaritasnya sedemikian rupa. Orang kafir katanya, kalau kalian keluar diusir, kami akan bersama kalian. Wala nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Sedemikian rupa komitmen orang-orang munafik terhadap orang kafir. Tetapi sayangnya Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di dalam lubuk hati mereka. Kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang dusta. Na'udzubillah min dzalik. Dusta terhadap kaum muslimin. Pura-pura muslim, dah taunya kafir. Dusta pula terhadap orang-orang kafir, berjanji, membual dan seterusnya, tetapi pada akhirnya adalah mereka dusta. Dan yang paling utama, mereka berdusta kepada Allah, seolah-olah mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh percaya diri mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah lanjut, lain ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Nih kenyataannya, kata Allah, kalau saja mereka itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani atau orang yang terusir itu adalah keluar, mereka tidak akan keluar. Lalu kata Allah, wal in qutilu la yansurunahum. Kalau diperangi pun mereka tidak akan menolong mereka. Wala in nasarahum, kalau saja mereka menolong, kata Allah, yuwallunal adbar tsumma la yunsarun. Mereka akan berpaling, mereka terbirit-birit, tidak akan komitmen dengan sepenuhnya sampai akhir titik, dan mereka tidak akan ditolong. Lalu Allah berfirman, kata Allah SWT dalam akhir yang 13 ini, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian wahai orang-orang yang beriman, muslimun, mukminun, bagi mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kalian itu adalah sangat ditakuti oleh hati-hati mereka, lebih daripada takutnya mereka kepada Allah. Bayangkan, Allah menggambarkan, kata Allah, la antum asyaddu rahbah, kalian adalah lebih ditakuti oleh mereka daripada mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Mereka orang yang tidak paham. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu sedemikian rupa? Dia rela berpihak kepada orang kafir, dia rela untuk loyal kepada orang kafir, dia begitu tega terhadap saudaranya sendiri. Kalau tadi kita lihat adalah karena mereka tidak beriman. Jadi ada problem. Problemnya adalah mereka tidak beriman, berarti kufur. Atau mereka tidak berilmu, atau bodoh. Atau mereka punya hawa nafsu, atau mereka punya syahwat. Jamaah jematin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada lahuma min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. Kata Rasul, 2 ekor serigala yang sedang kelaparan, jika dilepas untuk menghabisi 1 ekor kambing, kata Rasul, bi afsada, tidak akan lebih rusak dibanding dengan orang yang ambisius terhadap al-mal, harta, wasyaraf, dan kehormatan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inilah sesuatu yang harus kita waspadai. Orang munafik itu begitu licin dan halus. Dia berada di tempat kaum muslimin, padahal dia adalah hatinya bersama orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena ini adalah khutbah, maka ayat yang sedemikian lebat dan hadis juga menegaskan sedemikian lebat perlu dengan penjelasan. Akan tetapi mudah-mudahan sekilas dari apa yang terdapat dalam ayat itu memberikan pada kita harus untuk mengadakan suatu kewaspadaan. Waspada sebagai pribadi, waspada sebagai anggota masyarakat, waspada sebagai warga negara. Karena ternyata di sebelah sana ada orang yang sudah berjaga menjaga mencari kelemahan bangsa. Di sebelah sana sudah juga ada yang berjaga, dan sebelah sana juga sudah ada yang berjaga menunggu lengahnya kaum muslimin. Kaum muslimin sengaja dibuat adu domba, sengaja diadu satu sama lain, dipecah dan dibelah. Lalu ketika mereka sibuk berkecamuk di dalam mereka akan mengganyang kita kaum muslimin. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, sungguh ada sesuatu yang saya juga hanya mengisyaratkan saja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'inah." Jika kalian sudah bergelut sehari-hari dengan ekonomi sistem riba, wa khadtum adnabal baqar, dan kalian sudah dijadikan sebagai orang yang selalu membuntut kepada dunia. Kesibukan dunia luar biasa sehingga kita kurang memperhatikan tentang berkhidmat kita kepada Islam. Bagaimana mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang, bagaimana menghidupkan sunnah Rasul, bagaimana mengamalkan Islam dalam kehidupan kita, bagaimana mengkaji Islam, dan seterusnya. Sibuk dan sibuk dan sibuk. Lalu kata Rasul berikutnya adalah waraditum bizara. Kalian sudah puas, kalian sudah merasa istirahat, merasa lega dengan dunia investasi. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Lalu kalian tinggalkan al-jihad fi sabilillah. 4 perkara. Apa akibatnya akan dirasakan oleh kaum muslimin? Kata Rasulullah SAW, maka Allah SWT akan memberikan kepada kita kehinaan. Az-zul. Kehinaan Allah akan berikan kepada kaum muslimin. La yanzi'annahu hatta tarja'u ila dinikum. Kehinaan itu, keterbelakangan itu, ketertinggalan itu, kekalahan itu tidak akan Allah bangkitkan kepada kita. Tidak akan Allah berikan kepada kita kejayaan lagi. Kata Rasul, hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali kepada din kalian, kembali kepada Islam. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa Rasul seolah menggambarkan apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Juga Rasul memberitakan pada kita bagaimana solusi agar itu adalah termasuk bukan petaka, tetapi justru menjadi barokah bagi kita. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita selalu berada di atas jalannya yang lurus. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makanin wa fi kulli zamanin.
Allahumma ansiril mujahidin alladzina yujahiduna fi sabili raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.